Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Arifin dari Prodi Fisika Universitas Negeri Jakarta. Nah, Mas, di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang mengenai reduksi nilai SAR pada jaringan 4G LTE frekuensi 900 MHz menggunakan komposit karbon nikel resin dengan sistem DSI-8. Nah, seiring peningkatannya penggunaan teknologi seperti handphone, pengguna perkembangan jaringan internet juga semakin berkembang seperti dari 2G hingga ke 5G, yang dimana eh, ba- eh, peningkatan paparan radiasi pada handphone itu dapat mengganggu seperti gangguan sel otak, sakit kepala, mudah lelah, hingga memicu penyakit mata. Nah, di sini saya itu mengukur paparan radiasinya menggunakan alat ukur desi 8 yang di sini gambar ini pada parameter SAR. Lalu saya ingin membuat gimana caranya itu untuk mengurangi paparan radiasi pada handphone dengan mengaplikasikannya seperti casing HP dengan bahan karbon, karbon grafit dan nikel. Yang Nah, ini perbandingannya jaringan 2G dan 4G bisa dilihat ya. Jaringan 4G itu dapat mengakses data, media, streaming video, serta game online yang dimana paparan radiasinya semakin tinggi. Biasanya dipakainya seperti smartphone, smart TV, atau IoT modern. Nah, kan saya memilih material ini karena material karbon itu eh, dapat menyerap sebagian energi radiasi sehingga mengurangi intensitas radiasi yang diserap oleh tubuh manusia. Nah, saya menggunakan serbuk nikel itu karena memiliki karakteristik tahan terhadap suhu tinggi, tingkat korosi yang rendah, dan dapat mereduksi radiasi. Selain itu juga bahan seperti nikel ini memiliki sifat daya tahan listrik yang baik. Untuk material resin yang saya gunakan itu hanya sebagai materi pengikat dalam materi komposit ini. Nah, tujuan dari penelitian saya itu yang pertama itu menganalisis sih seberapa besar sih pengaruh material komposit ini dalam menurunkan nilai SAR pada frekuensi 900 MHz di jaringan 4G LTE. Nah, yang kedua itu tujuannya itu mengevaluasi penggunaan material komposit sebagai pelindung atau peredam radiasi untuk diaplikasikan di bidang telekomunikasi seperti handphone. Apakah material ini cocok atau enggak sebagai untuk meredam radiasi pada perangkat telekomunikasi atau tidak. Nah, ini alat yang saya gunakan yaitu pertama ada timbangan digital, wadah plastik untuk pencampuran bahan, sendok untuk pengaduk pengadukan, dan cetakan silikon untuk mencetak material komposit ini. Nah, ini bahan-bahan yang saya pakai yaitu tadi ada resin epoxy sebagai material pengikat, serbuk nikel, dan serbuk karbon. Berikut ini metode pembuatannya. Yang pertama yaitu saya menimbang bahan tersebut, lalu habis menimbang bahan tersebut saya mencampurkannya dan mengaduk hingga homogen. Setelah mengaduk saya tuangkan ke dalam cetakan silikon seperti yang ada gambar ini, didiamkan terhadap suhu ruang kurang lebih 24 jam. Nah, ini material yang dibuat nih bentuknya seperti ini dengan panjang 8 cm, lebar 5,5 cm, serta ketebalannya 0,2 mm. Ini yang saya uji nih
Pada pengujiannya yaitu saya menggunakan frekuensi 900 MHz pada jaringan 4G LTE. Ini posisi pentomnya ada di sini, HP-nya ini ada di bawah, di tengah-tengah yang di sini nih, itu dilakukan 10 kali pengujian. Nah, materialnya ini yang tanpa material saya membandingkannya. Yang menggunakan material ini ada di atas di sini nih. Dia materialnya saya letakkan di sini di bagian sisi belakang handphone. Nih, ini adalah berikut data yang saya dapatkan itu bisa dilihat ya grafiknya itu menurun. Nah, pada tanpa material itu rata-ratanya itu dapatkan 0,4 0,4094 dan dengan material itu 0,388 yang dimana penurunan SAR itu dengan material sebesar 0,506 watt per kilogram atau sekitar penurunannya itu 12,36%. Nah, ini dokumen status saya. Nah, kur- ini saja yang yang saya paparkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Mas? Saya ingin bertanya berkaitan lebih Mas jelaskan sebenarnya apa manfaat penelitian ini bagi masyarakat ini. Oh, penelitian ini ya Mas, saya buat penelitian ini karena saya ingin bisa dapat membantu menciptakan pelapisan atau sebagai casing handphone yang lebih aman terhadap radiasi untuk mendukung kesehatan penggunaan ponsel. Kan tadi sudah saya jelaskan ya, bahayanya radiasi itu ada bahayanya itu dapat merusak gangguan otak, yang di sini tuh ada gangguan otak, mudah lelah lah kalau terlalu penggunaannya terlalu tinggi akibat paparan radiasi itu memicu penyakit mata juga. Nah, seperti itu sih saya ingin menurunkan gimana caranya radiasi handphone ini bisa didapat diturunkan. Nah, saya bikin material komposit ini sebagai bahan pelindungnya lah atau sebagai casing. Nah, udah jelas belum, Mas? Sudah jelas, tapi itu masih ada satu pertanyaan lagi Mas. Nah, saya ingin bertanya mengapa penelitian ini sangat penting. Iya, Mas, saya meneliti ini emang ingin mengetahui sih penelitian itu juga penting untuk mencari cara mengurangi paparan radiasi dari ponsel agar lebih aman aja sih, Mas. Digunakannya juga kan biasanya Mas gunakan handphone sehari-hari ya. Nah, itu paparan radiasinya itu. Nah, saya ingin mencoba membuat penelitian gimana caranya paparan radiasi tersebut itu bisa diturunkan biar lebih aman aja sih, khususnya pada jaringan 4G ya, yang dimana memiliki tingkat radiasi yang lebih tinggi. Karena ya, tahulah Mas, sekarang penggunaan jaringan 4G itu orang-orang sini kan pada main game online. Jadi ya semakin tinggilah paparan radiasinya itu. Ya gitu aja sih Mas. Kalau untuk penelitian ini penting bagi saya sih. Oke Mas, penjelasannya saya rasa udah cukup cukup jelas penjelasannya. Oke, makasih ya Mas. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.